Ibu saudara, ya, seberapa banyak kita di tempat ini yang merasakan kehadiran Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Yes, ini yang jadi kerinduan kita, ini yang jadi tujuan utama kita beribadah. Percuma Bapak Ibu kalau Bapak Ibu datang beribadah tapi tidak ketemu dengan pribadi yang kita sembah. Dan saya percaya setiap kita pagi hari ini boleh merasakan dan ketemu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke, boleh masuk ke PowerPoint saya, tim multimedia. Oke, bulan ini kita masih dalam rangkaian pembahasan tentang surga, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu boleh siapkan Alkitab, karena kayaknya saya rasa saya lupa. Apakah saya mencantumkan semua ayat di depan atau enggak, saya lupa. Jadi yang bawa Alkitab, Alkitab buku maupun handphone boleh dipersiapkan Alkitabnya. Buka di Matius 19. Saya belajar sesuatu dari pembahasan firman ini Bapak Ibu, bahwa ada sesuatu yang mendalam, ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Sebuah konsep yang kadang-kadang waktu kita memahami tentang surga, ini selama ini kita diajarkan dari kecil segala macam, tapi ternyata konsep ini melukai Tuhan Bapak Ibu. Ya. Nanti kita akan sama-sama belajar. Oke, saya kasih judul Bapak Ibu. Saya kasih judul khotbah saya pagi hari ini, tidak perlu masuk surga. Wah, ini akan jadi judul yang kontroversi Bapak Ibu. Ini akan jadi judul yang kontroversi, jadi saya harap Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, ada di lantai 1, yang ada nonton secara online, nonton sampai selesai ya, karena kalau tidak saya akan dianggap sesat ya. Ini harus ditonton, harus disimak sampai selesai ya. Saya kasih judul tidak perlu masuk surga. Ya, akan membingungkan Bapak Ibu. Saya akan mulai dengan pertanyaan dulu sambil dipersiapkan ya multimedia. Kalau sudah boleh next slide. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan gini. Apa tujuan kita jadi orang Kristen? Coba sama-sama kita renungkan. Apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Pertanyaan kedua. Apakah surga itu jadi tujuan akhir kita? Apakah waktu kita jadi orang Kristen Bapak Ibu, kita tuh tujuannya adalah saya ingin ke surga, saya mau ke surga. Kenapa saya jadi Kristen? Karena mungkin ada Bapak Ibu Saudara mungkin yang menjawab, ya karena di dalam kekristenan, di dalam Kristus, di dalam Yesus ada jaminan akan keselamatan hidup. Itu yang mau saya capai. Karena firman Allah berkata, katanya Yesus memberi rumah tempat tinggal untuk kita, karena ada jaminan akan hidup kekal. Untuk itu saya percaya sama Tuhan. Makanya saya ikut Yesus. Saya jadi Kristen karena saya punya jaminan akan kehidupan setelah kematian. Apakah tujuan kita jadi orang Kristen? Apakah surga jadi tujuan akhir kita? Jadi tujuan akhir utama setelah kematian? Lalu pertanyaan ketiga, kenapa kita menginginkan surga? Sama-sama renungkan Bapak Ibu pagi hari ini. Kenapa kita menginginkan surga? Saya kasih judul sekali lagi, tidak perlu masuk surga. Coba next, lanjut. Ya, ini pertanyaan kita Bapak Ibu. Next, lanjut. Kita akan sama-sama belajar sebuah konsep tentang surga Bapak Ibu. Sebuah konsep tentang kerajaan Allah yang selama ini dari kecil kita diajarinnya begitu Bapak Ibu. Mungkin. Tapi ternyata konsep ini menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama. Kayaknya saya udah cantumkan di depan. Coba next. Oh ya, oke ya. Matius 19 ayat 16 sampai yang ke 26. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Matius 19 ayat 16 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ada seseorang datang dan berkata, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh?" Coba boleh klik sekali lagi, next. Nah, ini saya cantumkan kecil saja ya, karena ini bukan ayat utamanya. Ayat yang utamanya saya tampilkan besar. Suatu ketika Bapak Ibu, ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, sekali lagi saya bacakan, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Di Lukas dicatat Bapak Ibu bahwa seseorang yang datang ini, kalau kita baca judul perikopnya, ini adalah seorang anak muda. Kalau kita baca judul perikopnya, ya. Tapi kalau di Lukas, versi Lukas, yang datang ini bukan hanya anak muda, tapi pemimpin Yahudi. Jadi dia adalah anak muda dan dia pemimpin Yahudi, Bapak Ibu. Pemimpin, seorang pemimpin agama. Dan dia waktu dia datang kepada Yesus, dia itu bukan cuma datang kepada Yesus, tapi dikatakan di bagian Markus dia tuh berlari-lari. Dia berlari-lari menghampiri Yesus. Dan dia tanya, guru, coba baca sekali lagi, 1, 2, 3, guru, nubuatan. Dia minta tutorial untuk masuk surga Bapak Ibu. Tuhan, gimana sih tutorialnya, ya kan? Ibu-ibu sekarang kalau masak gampang Bapak Ibu ya. Jadi tinggal buka YouTube, udah ada tutorial di situ, ya kan? Kita kalau mau ngapa-ngapain sekarang udah gampang karena udah ada tutorialnya. Zaman dulu Bapak Ibu saya belajar musik itu dengerin kaset Bapak Ibu. Dengerin kaset, kita denger lagunya, dikulik habis-habisan. Kalau sekarang udah gampang, ya kan? Tinggal buka YouTube, tutorial lagu. Apa? Udah muncul tutorialnya, caranya udah muncul. Di kisah ini Bapak Ibu, seorang anak muda, seorang pemimpin Yahudi, dia nanya tutorial sama Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan perhatikan Bapak Ibu, saya kasih tulisan tebal. Ternyata anak muda ini Bapak Ibu, pemimpin Yahudi ini fokus kepada perbuatan baik apa yang bisa dia lakukan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, dia fokus kepada perbuatan baik apa yang bisa dia lakukan. Padahal saya mau bilang gini Bapak Ibu, ini jadi pemahaman kita bahwa surga bukan hasil usaha kita. Coba sama-sama katakan, surga bukan hasil usaha kita. 1, 2, 3. Kita tahu konsep itu, betul ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa surga itu adalah anugerah Tuhan, bukan hasil perbuatan kita. Kita kadang-kadang kita berkaca sama teman-teman di luar. Oh, mereka berbuat baik untuk mencapai surga, betul ya? Mereka berbuat baik, mereka melakukan mencari pahala segala macam untuk mendapatkan keselamatan. Padahal kita lupa bahwa kita pun melakukan itu Bapak Ibu. Sadar atau enggak? Nanti saya buka sedikit-sedikit. Sadar atau enggak, sebenarnya kita pun melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Kita melakukan perbuatan baik untuk masuk surga. Sekali lagi, surga bukan hasil dari usaha kita, tetapi itu anugerah Tuhan. Coba sama-sama sekali lagi katakan, surga bukan hasil usahaku. 1, 2, 3. Tapi usaha Allah. 1, 2, 3. Ya. Kira-kira Bapak Ibu, dari ayat ini kalau dibedah udah cukup panjang satu ayat ini. Ada seorang anak muda pemimpin Yahudi, dia nanya sama Tuhan Yesus, guru gimana caranya, apa yang harus ku perbuat, sambil berlari pula ya kan. Artinya ada satu situasi yang urgent, ada sebuah situasi yang genting yang dia enggak bisa tunggu, dia harus lari ketemu sama Yesus. Guru, apa yang harus ku perbuat untuk supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Kenapa dia tanya itu Bapak Ibu? Konteks ayat sebelumnya, klik sekali lagi, next. Di Matius 19 di pasal yang sama, tapi di ayat 13 dan ayat 14, Yesus menyebutkan sebuah narasi tentang kerajaan sorga. Kita baca sama-sama. Ini ayat 13 dan ayat 14. 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang ini. Tetapi Yesus berkata, sebab bagi pemimpin Yahudi ini bukan hal yang masuk akal Bapak Ibu. Aku mengerjakan ketaatanku, aku mengerjakan bagianku, aku mengerjakan apa yang diperintahkan hukum Taurat. Tapi bocil-bocil ini cuma datang kepada Yesus, lalu bisa dapat kerajaan sorga, enggak masuk akal. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Di situasi itu Bapak Ibu ada bocil-bocil, orang tua lagi nganterin bocil-bocil Bapak Ibu, yuk doa sama Tuhan Yesus yuk. Murid-murid, jangan. Maaf guru sedang sibuk.
Tuhan Yesus bilang, enggak apa-apa, biarin mereka datang kepadaku sebab mereka yang empunya kerajaan surga. Loh. Pemimpin Yahudi anak muda itu nonton. Ini konsep yang enggak masuk akal. Gimana mungkin hanya datang mendekat kepada Yesus kok bisa mendapat kerajaan surga? Kok bisa? Menarik ya Bapak Ibu ya. Mungkin dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan statement Yesus. Enggak mungkin bocil-bocil ini masuk kerajaan surga. Next, lanjut ayat 17. Ayat 17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi ya. Di ayat ini Tuhan Yesus tadi kan dia jawab kan, dia tanya, pemimpin Yahudi nanya, Tuhan gimana caranya, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk aku bisa mendapatkan, aku memperoleh kerajaan sorga. Yesus nanya, loh kenapa kamu nanya? Lalu di endingnya, di ayat ini dia bilang, Tuhan Yesus bilang, turutilah segala perintah Allah. Tuhan Yesus menggunakan pendekatan hukum Taurat, turuti semua hukum Taurat. Yesus menggunakan pendekatan hukum Taurat kepada pemimpin Yahudi. Karena dia tahu dia sedang berbicara dengan seorang pemimpin Yahudi. Ya ikutin aja hukum Taurat. Sebenarnya ini sarkas. Tuhan Yesus ini lagi sarkas. Hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini gini Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu selalu kalau berbicara kepada kita selalu menggunakan bahasa yang kita pahami. Yang setuju katakan amin. Iya. Tuhan akan berbicara kepada setiap kita dengan bahasa yang kita pahami. Ya, siapa ya? Saya pernah dengar, apakah Pak Gembala atau hamba Tuhan lain? Saya pernah dengar gini. Tuhan itu akan berbicara kepada kita menggunakan ayat-ayat Alkitab yang pernah kita baca. Sekali lagi, Tuhan akan berbicara kepada kita menggunakan ayat Alkitab yang pernah kita baca. Jadi rajinlah baca Alkitab Bapak Ibu. Kadang-kadang kita enggak ngerti waktu kita baca sebuah bagian Bapak Ibu. Ini saya suka ilustrasi yang diberikan oleh kakak rohani saya di Jogja. Waktu kita baca Alkitab, kita enggak paham sama isi Alkitabnya, baca aja Bapak Ibu, baca aja. Karena waktu kita baca firman, itu tuh seperti membentuk jalan setapak. Ya tahu ya Bapak Ibu jalan setapak ya. Kalau Bapak Ibu tahu di sawah atau di kebun yang masih banyak rumputnya, kalau kita jalan di area yang banyak rumputnya, mungkin masih banyak rumputnya, kita jalan. Nanti besoknya kembali lagi kita jalan lagi di jalan itu. Nanti besoknya kita jalan lagi di jalan itu, masih banyak rumputnya, oke enggak apa-apa, jalan lagi di area situ, jalan terus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jalannya membentuk jalan setapak. Nah waktu kita baca firman Bapak Ibu, walaupun kita enggak paham adik-adik, walaupun kita enggak paham sama firman, baca aja tanpa sadar firman itu akan membentuk jalan setapak. Akhirnya kita ngerti maksudnya. Baca aja Bapak Ibu. Yang mau katakan amin. Amin ya. Di ayat ini Tuhan Yesus menggunakan pendekatan hukum Taurat. Ya kalau kamu mau masuk kerajaan surga ya taat sama hukum Taurat. Taat sama hukum Taurat. Kalau kamu mau masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Kalau tadi kita ngerti konsepnya bahwa surga, hidup yang kekal bukan hasil dari usaha kita. Sekali lagi ini saya mau tekankan baik-baik Bapak Ibu. Karena kadang-kadang banyak banget yang seperti ini Bapak Ibu. Loh saya tuh sudah rajin setiap minggu ke gereja. Kurang Bapak Ibu, kurang. Apakah dengan kita mengerjakan perintah Allah lantas membuat kita masuk surga? Enggak Bapak Ibu. Tuhan Yesus ngomong, turutilah segala perintah Allah. Turuti hukum Taurat. Padahal sekali lagi kita tahu bahwa hidup yang kekal itu tidak ditentukan, tidak bisa diusahakan oleh manusia. Bukan hasil dari usaha ketaatan kita atas perintah Tuhan. Lalu gimana? Ini mungkin konsep yang baru dan akan mengguncang Bapak Ibu semua. Tapi saya percaya, kadang-kadang kita menghidupi konsep ini dan ini melukai hati Tuhan Bapak Ibu ya.
Kita lanjut dulu. Next, klik. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Surga. Surga tidak diberikan karena usaha ketaatan kita, melainkan karena kehendak Allah. Di Filipi 2 Bapak Ibu, ada ayat yang berkata gini. Paulus menasehati kepada jemaat di Filipi, usahakanlah keselamatanmu. Loh, artinya kita harus mengerjakan keselamatan dong. Kata mengerjakan keselamatan di dalam bahasa asli dan di bahasa Inggris Bapak Ibu, itu punya arti gini. Mengusahakan keselamatan bukan kita berusaha untuk mendapatkan keselamatan, bukan. Ya. Kata mengusahakan ini punya arti work out. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya juga punya arti yang sama. Work out. Coba sama-sama katakan work out. Iya. Ini istilah yang biasa dipakai sama orang-orang kalau nge-gym Bapak Ibu. Melatih otot. Work out. Wah, aku work out. Workout itu apakah waktu kita datang ke gym Bapak Ibu, apakah kita ini sedang tidak punya otot, lalu kita datang ke gym, aku mau workout ada otot tuh, tempel, kita punya otot. Ada otot tuh, ambil tempel, kita punya otot. Gitu konsepnya? Enggak. Workout itu artinya kita sudah punya otot, lalu kita ke tempat gym, kita workout, kita mengusahakan otot itu supaya ototnya nampak, supaya ototnya keluar. Betul ya Bapak Ibu ya? Kata mengerjakan keselamatan di Filipi 2 itu tidak mengacu kepada kamu harus mengerjakan keselamatan, berbuat ketaatan supaya kamu dapat keselamatan, supaya kamu dapat hidup kekal. Enggak gitu. Keselamatan hidup kekal surga, hidup bersama Yesus di alam kekal itu sudah ada, sudah diberikan dalam hidup kita. Yang perlu kita kerjakan adalah work out keselamatan itu supaya orang lain bisa lihat otot-otot keselamatan kita. Aku sudah ada di dalam Yesus, keselamatan ada dalam hidupku. Aku mengerjakan ketaatanku, aku rajin ke gereja, aku pelayanan, aku baca firman, aku taat sama Tuhan. Supaya orang lain bisa lihat ada keselamatan di dalam aku. Itu Bapak Ibu, itu. Jadi waktu kita mengerjakan keselamatan kita, waktu kita mengerjakan kita work out, kita mengusahakan keselamatan bukan untuk mendapatkan keselamatan. Kembali ke pertanyaan awal. Apakah surga jadi tujuan akhir kita? Waktu kita mengerjakan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apakah tujuannya adalah supaya aku mendapatkan surga? Waktu aku rajin pelayanan, aku berbuat baik sama orang, aku rajin setiap minggu, aku rajin KFC. Biar apa Bapak Ibu? Oh supaya aku masuk surga. Tanpa sadar kita pun menerapkan konsep apa yang ada di luar masuk ke dalam kita. Ya. Lanjut, ayat 18. Ayat 18 dan ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata orang itu kepadanya, seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu masuk kerajaan surga, taat sama perintah Allah. Tuhan Yesus lagi sarkas. Padahal surga tidak bisa diusahakan melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Tidak bisa. Lalu pemuda ini bilang, kata orang itu kepada Tuhan, perintah yang mana? Woi, dengan santai ya kan anak pemuda ini, perintah yang mana? Lalu Tuhan Yesus bilang, jangan membunuh. Perhatikan, ada berapa banyak hukum Taurat yang Tuhan Yesus sebut. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada 10 enggak Bapak Ibu? Enggak ada ya. Hanya beberapa yang Tuhan Yesus sebutkan. Kita tahu hukum Taurat ada 10 ya Bapak Ibu ya, betul ya? Setuju ya? Ada 10 hukum Taurat. Lalu anak muda ini bilang, ya perintah Allah yang mana yang harus kutaati? Lalu Tuhan Yesus bilang, jangan membunuh, jangan berzinah dan segala macam. Enggak banyak, enggak sampai 10. Padahal kita tahu hukum Taurat ada 10. Ya, saya cantumkan di bawah. Yang saya kasih tulisan tebal ini adalah yang disebutkan oleh Yesus.
Hormati ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Apa yang dibilang sama anak muda? Next, lanjut. 20. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata orang muda itu kepadanya, semua. Wow. Kata semua dalam bahasa asli di sini mengacu kepada 10-10-nya Bapak Ibu. Tuhan Yesus ngomong, ya jangan berzina, jangan membunuh, hormati ayah dan ibumu. Tuhan Yesus hanya mengucapkan beberapa. Enggak sampai 10. Tapi anak muda ini bilang, semuanya, 10-10-nya udah tak turutin. Apalagi yang masih kurang? Next, lanjut. Sontolo ya Bapak Ibu ya, anak muda ini ya. Oke. Kata sekali lagi, kata semua Bapak Ibu, kata semua di dalam bahasa asli ini artinya mengacu kepada 10-10-nya. Kadang-kadang kita sadar nggak sadar Bapak Ibu, kita ini seperti anak muda ini. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan banyak hal, tapi sebenarnya cuma sebagian kita kerjakan. Loh Tuhan, aku udah rajin setiap minggu ke gereja. Jadi layak untuk aku diberkati sama Tuhan, layak untuk aku hidup kekal. Saya udah berbuat baik sama orang lain, saya sudah menabur, saya udah perpuluhan. Saya udah mengerjakan, saya udah bantu gereja ini. Saya udah jadi donatur sana sini. Saya setiap kali pelayanan singer saya datang, jadwal saya selalu hadir. Doa Sabtu saya selalu hadir. Kita merasa bahwa kita sudah mengerjakan banyak hal. Lalu kita, Tuhan, aku layak untuk dapat hidup kekal. Apalagi yang masih kurang? Nah, padahal Bapak Ibu di Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor ini, maaf Bapak Ibu, kain kotor ini artinya adalah pembalut. Zaman itu orang Yahudi Bapak Ibu waktu mau lagi menstruasi, mereka nggak ada pembalut zaman itu ya. Jadi mereka pakai sebuah kain untuk menadahkan darah menstruasi. Itu kain kotor. Dan itu dianggap najis pada zaman itu. Ya, teman-teman kita di luar juga masih menerapkan itu. Kalau mereka sedang menstruasi, mereka tidak boleh beribadah ke tempat ibadahnya, betul ya? Karena dianggap najis. Yesaya bilang, kesalehan kami, perbuatan baik kami, ketaatan kami seperti kain kotor, najis. Kesalehan loh Bapak Ibu, bukan kesalahan, bukan dosa. Kita ngerti bahwa dosa itu dosa kita merah, ya kan? Tapi di sini bilang kesalehan kita seperti kain kotor. Makanya bayangkan kalau cerita wanita yang 12 tahun pendarahan Bapak Ibu, dia tuh sebenarnya tidak hanya sakit secara fisik Bapak Ibu. Bukan hanya sakit secara fisik, tapi sakit juga secara jiwa. Kita tahu ya kalau ibu-ibu, cewek-cewek sedang menstruasi pasti moodnya berubah. Bayangkan 12 tahun mood swing terus Bapak Ibu ya. Oh capek banget 12 tahun mood swing, ya kan? Berubah-berubah moodnya. Selama 12 tahun bukan hanya sakit secara fisik, tapi jiwanya juga. Bukan hanya jiwanya secara mood swingnya Bapak Ibu, tapi orang-orang pada saat itu menganggap dia najis. Dia tidak layak. Gak boleh kamu ketemu Tuhan. Bukan hanya sakit fisik, bukan hanya sakit jiwa, tapi rohnya pun sakit selama 12 tahun. Karena dia tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Bayangkan ya Bapak Ibu, jadi 12 tahun dia menderita. Nah itu intermezzo aja. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Sekali lagi Yesaya 64 ayat 6 berkata, kesalahan kita seperti kain kotor. Kita merasa kita sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tuhan, aku layak masuk surga. Aku mengusahakan surga, gimana pun caranya aku harus masuk surga. Dengan apa? Dengan aku hidup taat sama Tuhan. Dengan aku rajin berbuat baik. Dengan aku pelayanan. Dengan aku tidak berbuat dosa. Aku mau mencapai surga. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita melakukan banyak hal Bapak Ibu. Aku layak untuk diberkati. Berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Pernah dengar itu Bapak Ibu ya? Pernah ya? Padahal ayatnya tidak pernah bicara tentang berkat Bapak Ibu itu. Firman Tuhan tidak pernah bicara 30, 60, 100 kali lipat. Itu bukan bicara tentang berkat yang kita dapat, bukan. Tapi baca Matius Bapak Ibu. Matius bilang kita akan berbuah
30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu berbicara tentang buah, bukan berkat. Buah itu artinya waktu pohon itu mengeluarkan buah, buah itu layak dan dinikmati oleh orang lain. Artinya waktu kita Tuhan berkati aku 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu artinya kita siap untuk jadi berkat sama orang lebih banyak lagi. Bukan bicara tentang kita itu Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah bicara kita diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100. Tidak pernah. Hati-hati dengan pengajaran itu Bapak Ibu, hati-hati. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, sering kali kita merasa bahwa waktu kita, Tuhan aku pengen masuk surga. Tuhan aku pengen masuk kerajaan surga. Sepanjang beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang surga. Aku pengen masuk surga. Aku mengusahakan gimana caranya aku tidak berbuat dosa setiap hari supaya aku bisa masuk surga. Padahal sekali lagi, surga bukan hasil usaha kita, tapi usaha dan anugerah Allah. Next, lanjut. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketaatan bukan ketaatan kita bukan alat tukar untuk Tuhan memberkati kita. Seringkali kita terjadi manipulasi rohani, Bapak Ibu. Saya sebut ini manipulasi rohani. Kita berbuat baik supaya Tuhan layak memberkati kita. Makanya kali ini Bapak Ibu, izinkan saya. Kali ini para pelayan, stop berdoa, nanti setelah evaluasi. Stop berdoa, Tuhan kami sudah melayani Engkau, berkati kami. Stop. Kita tidak layak terima berkatnya Tuhan. Stop. Apakah Tuhan memberkati? Yes, tapi itu biarkan bagian Tuhan. Kita tidak layak sebenarnya Bapak Ibu. Tuhan kami sudah melayani Engkau, berkati kami, berkati kami, berkati kami. Kita merasa kita sudah mengerjakan bagian kita, padahal ini gak seberapa banyak. Tapi kita minta sama Tuhan banyak banget. Kita ngerjakan sedikit banget untuk Tuhan. Tapi kita minta sama Tuhan, Tuhan aku mau surga. Sekali lagi saya bilang, kita mengerjakan sedikit banget untuk Tuhan. Padahal surga, saya mau bilang, nanti saya bahas di ending. Lanjut dulu. Ini konsep yang kadang-kadang menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu. Next, lanjut. Matius 19 ayat 21, selanjutnya ya. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di ayat ini Tuhan Yesus kasih 2 syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus kasih 2 syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang pertama, menjual segala miliknya. Tujuannya untuk apa? Untuk beroleh harta di surga. Ini syarat pertama, jual segala milikmu untuk beroleh harta di surga. Yang kedua, datanglah kemari dan ikutlah aku. Mengikut Yesus. Ini sebagai pernyataan bahwa tidak ada Allah lain. Saya mau jelaskan gini Bapak Ibu. Kita baca dulu ayat 22, sorry. Next, lanjut. Ayat 22. 1, 2, 3. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, ternyata tidak sanggup anak muda ini mengerjakan 2 syarat yang dikasih sama Tuhan Yesus. Kembali boleh ke ayat 21. 2 syarat ini, jual segala milikmu dan datanglah kepadaku. Saya percaya Tuhan Yesus ini tidak sedang berbicara tentang kekayaannya Bapak Ibu. Enggak. Waktu Tuhan Yesus ngomong jual segala milikmu untuk kamu dapat harta di surga. Saya percaya Tuhan Yesus ini lagi ngetes Bapak Ibu. Lagi ngetes si anak muda ini. Bahwa apakah kamu betul-betul cukup beriman untuk masuk surga. Apakah kamu cukup bisa punya iman dan kepercayaan bahwa saat kamu jual hartamu, kamu punya harta di surga. Cukup beriman apa enggak? Ternyata enggak. Waktu Tuhan Yesus ngomong, kamu jual segala harta milikmu lalu kamu ikut aku. Saya percaya ini Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa aku pengen lihat bagaimana, apakah ada Allah lain di hatimu, atau kamu terpaut kepada hartamu, atau kamu terpaut kepada aku. Makanya sekarang kita ngerti konsepnya Bapak Ibu, bahwa waktu di ayat 13 tadi di atas, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, sebab mereka yang punya kerajaan surga. Surga bukan bicara tentang usaha kita, tapi waktu kita terpaut kepada Kristus.
Si anak muda ini dia enggak mau, dia melepas hartanya, dia enggak mau mengikut Kristus. Kenapa? Karena masih ada Allah lain. Enggak disebutkan sama Yesus tadi di awal. Ya kamu harus menuruti segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini kepunyaan orang lain. Tuhan Yesus tidak menyebutkan, jangan ada Allah lain padamu. Tuhan Yesus tidak menyebutkan itu. Tapi si anak muda dengan pede berkata, aku sudah mengerjakan semuanya. Apalagi yang masih kurang. Ternyata Tuhan tahu, masih ada ilah lain dalam hidupnya, yaitu hartanya. Di ayat 21 ini Tuhan Yesus lagi ngetes. Apakah kamu betul-betul terpaut sama aku atau enggak? Karena surga adalah milik orang yang terpaut kepadaku. Sekali lagi, surga adalah milik orang yang terpaut kepada Kristus. Lanjut, ayat 23 dan ayat 24. Kita menuju akhir, hampir sampai ayat 26, menuju akhir. 23 dan 24 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata, ya. Ada suatu hal yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya, bahwa untuk mengikut Kristus, untuk engkau betul-betul mau bisa dan bisa masuk ke dalam surga, ini bukan bicara tentang usaha kita. Anak muda tadi langsung fokus kepada apa lagi yang harus ku perbuat, perbuatan baik apa. Sekali lagi ingat Bapak Ibu, ini pemimpin Yahudi, pemimpin rohani. Kalau saya bisa konversikan, saya bisa artikan ke sekarang Bapak Ibu, pelayanan apa lagi yang bisa aku buat Tuhan? Pekerjaan baik apa lagi yang bisa aku perbuat supaya aku bisa masuk surga? Next, lanjut ayat 25. Baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, murid-murid merasa bahwa loh berarti nggak mungkin dong, nggak bisa dong ada yang selamat, nggak bisa karena terlalu susah. Konsepnya murid-murid ini masih belum dewasa rohani pada zaman itu, Bapak Ibu. Jadi mereka masih belum nangkap apa yang Yesus mau, apa yang Yesus sampaikan, murid-murid ini belum nangkap. Ayat 26 terakhir. 1, 2, 3. Yesus berkali-kali saya bilang Bapak Ibu, bagi manusia kita tidak bisa membuat diri kita sendiri terpaut sama Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa. Sekali lagi, bukan hasil usaha kita. Kalau kita mencoba untuk mendekati Tuhan, Tuhan aku mau taat sama Tuhan supaya aku ikut Tuhan, aku mau dekat sama Tuhan, aku pengen taat sama Tuhan segala macam supaya aku bisa dekat sama Tuhan, aku mau menautkan hidupku kepada Kristus, aku pengen supaya hidupku terpaut sama Kristus. Bagi manusia tidak bisa, mustahil. Tapi ayat ini berkata, bagi manusia itu hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sekali lagi saya berkata, berkali-kali saya bilang, Yesus Tuhan yang harus aktif untuk menyelamatkan kita. Kita ngerti konsepnya ini, pada akhirnya ini merujuk kepada salib Kristus Bapak Ibu. Kita tahu ini artinya merujuk kepada pengorbanan Yesus. Bagi manusia tidak mungkin membuat dirinya terpaut sama Tuhan, tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Bagi aku bisa membuat engkau dekat. Bagi manusia tidak bisa menyentuh Tuhan, tapi aku bisa menyentuh kamu. Tuhan bilang gitu dengan kata lain Bapak Ibu. Manusia tidak bisa membuat dirinya terpaut dengan Allah dengan kekuatannya sendiri. Harus Allah yang secara aktif menautkan diri kita dengan pribadinya. Next, apakah masih ada ayat lagi? Lanjut. Oke, sebelumnya kembali. Di Yohanes 14, multimedia boleh bantu karena tidak saya cantumkan. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita akan ngerti konsep surga yang benar Bapak Ibu.
bahwa sorga itu bukan sekedar berbicara tentang tempatnya. Sorga itu bukan berbicara tentang kemewahannya. Sorga bukan bicara tentang berkatnya. Bukan, bukan. Sorga bukan berbicara tentang lantai emasnya, pintu permata. Enggak, sorga tidak sedang berbicara tentang itu. Ya, di sorga ada seperti itu, ya betul. Tapi waktu kita mengingini sorga, sorga itu tidak berbicara tentang tempatnya, kemewahan, fasilitas yang kita terima. Sorga tidak bicara tentang itu. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca bersama-sama, multimedia boleh mengikuti ya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayatnya yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, ayat ketiga baca dengan keras, 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya sorga berbicara tentang kerinduan Allah untuk dekat dengan umatnya, Bapak Ibu. Sorga bukan bicara tentang fasilitasnya, sorga bukan bicara tentang kemewahannya dan hal-hal yang bisa kita dapat. Tuhan, aku mau sorga karena di sorga itu tenang. Tuhan, aku mau sorga karena sorga itu nyaman. Tuhan, aku mau hidup di sorga karena di sorga itu tidak ada lagi masalah di bumi. Sorga tidak bicara tentang apa yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu, enggak. Sorga bukan berbicara tentang apa yang bisa kita dapat, bukan. Sorga berbicara tentang kerinduan Allah untuk dekat dengan umatnya. Sekali lagi, makanya akhirnya kita paham konsepnya Bapak Ibu, bahwa waktu si anak-anak kecil ini datang kepada Yesus, biarkan mereka datang kepadaku, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Karena sorga berbicara tentang kedekatan antara kita dan Tuhan terpaut. Coba sama-sama katakan, aku dan Tuhan terpaut. 1, 2, 3. Waktu kita mengerjakan ketaatan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Waktu kita mengerjakan ketaatan kita, waktu kita pelayanan, kita singer, kita musik, kita worship leader, kita sharing firman, kita dancer, kita senyum sama orang, kita berbuat baik, kita taat sama firman Tuhan, kita rajin setiap hari Minggu beribadah ke gereja, kita ke FC. Kita melakukan hal-hal apa yang Tuhan perintahkan di Alkitab. Bukan untuk mendapatkan surga, tapi ini sebagai Tuhan, makasih surganya udah aku dapat. Aku melakukan ketaatan firman ini sebagai tanda syukurku kepada Tuhan. Karena aku cinta sama Tuhan, karena Tuhan tuh baik banget sama aku. Itu Bapak Ibu. Waktu kita sekali lagi, waktu kita mengerjakan ketaatan kita sebagai orang Kristen di dalam firman Tuhan, kita menuruti semua perintah Tuhan di dalam firman Tuhan, bukan bentuk dari kita ingin mengejar keselamatan, bukan. Tapi sebagai rasa cinta kita sama Tuhan. Tuhan, makasih. Aku mengerjakan ketaatanku, aku work out, aku mau memunculkan otot-otot keselamatan supaya orang lain bisa lihat bahwa ada keselamatan dalam hidupku. Dan ini sebagai bukti cintaku sama Tuhan. Tuhan, makasih. Karena karya salib Kristus udah menebus aku. Kalau kita merasa bahwa dengan kita taat sama Tuhan, kita mengerjakan perintah Tuhan dalam firman Tuhan, itu bisa membuat kita masuk surga, percuma dong salib Kristus. Kita sedang meniadakan semua pengorbanan Kristus. Yesus mati untuk membuat kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita merasa bahwa dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan bisa membuat kita terpaut sama Tuhan, sia-sia pengorbanan Kristus. Kembali ke PowerPoint saya, terakhir. Mari Bapak Ibu Saudara, kerjakan ketaatan kita kepada firman, kepada Allah, melalui firman Tuhan, bukan untuk memperoleh surga. Ya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi proses ketaatan kita mengiring Kristus bukan bentuk dari usaha kita meraih surga, tetapi sebagai bentuk ucapan syukur dan cinta atas usaha Kristus memberi jaminan surga. Ketaatan kita, iman kita sama Kristus, sekali lagi itu tujuannya adalah sebagai bentuk cinta kita sama Tuhan. Slide terakhir, next. Ini ada, sebenarnya judul ini saya ambil dari saya kutip dari perkataan satu hamba Tuhan, Bapak Ibu. Tidak perlu masuk surga. Sebenarnya ada kalimat lengkapnya, Bapak Ibu. Dia bilang begini, saya
tidak perlu masuk surga. Selama saya bersama Kristus, neraka berubah jadi surga. Dia punya arti gini Bapak Ibu. Saya enggak peduli saya mau ditempatkan di mana selama saya bersama dengan Yesus. Surga enggak penting buat saya. Neraka enggak penting buat saya. Selama saya bersama dengan Yesus, jauh lebih dari cukup. Kembali lagi sekali lagi, pertanyaan awal. Apakah surga jadi tujuan akhir hidup kita atau Kristus? Apakah kita mengerjakan ketaatan kita setiap hari, beribadah setiap hari-hari Minggu, kita rajin beribadah, setiap hari Minggu gereja, KFC, pelayanan dan segala macam. Apakah tujuannya adalah surga atau Kristus? Seringkali kita menginginkan berkatnya, tapi kita tidak mau pribadinya. Kita menginginkan surganya, tempat yang Tuhan buat. Kita menginginkan rumah Bapa, tempat yang Tuhan bangun. Tapi kita lupa sama pribadi yang membangun dan membuat ini untuk kita. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak perlu masuk surga. Saya berani ngomong sama Tuhan, Tuhan aku nggak masuk surga pun tidak apa-apa. Tapi selama aku bersama dengan Kristus. Coba sama-sama katakan, selama bersama Kristus. Aku mau, 1, 2, 3. Kita nyanyi pujian yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nanti Pak Gembala boleh lanjut handle. Sesungguhnya Tuhan ada di sini, dahsyatnya tempat ini. Jadi pada akhirnya tujuan kita sebenarnya adalah Yesus Kristus. Jadi bukan surganya. Kenapa selama ini kita berkata tujuan kita surga? Karena Yesus ada di surga itu, begitu ya. Karena semua kepercayaan juga percaya surga yang mana? Jadi mari kita memperdalam, bukan salah, selama ini bukan salah. Selama ini mari kita memperdalam pemahaman kita bahwa sebenarnya yang kita tuju itu kebersamaan dan kesatuan dengan Yesus, dengan Kristus. Dan karena Yesus Kristus ada di surga, maka kita merindukan dan ingin ada di surga. Karena intinya sebenarnya kita ingin bersama-sama dengan Yesus Kristus. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Mari kita nyanyi sama-sama. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Dahsyatnya tempat ini, sesungguhnya Tuhan ada di sini. Dahsyatnya tempat ini, ini tak lain tempat yang kudus. 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 Pintu gerbang surga. Lagu ini sudah kita nyanyikan di minggu pertama bulan ini. Ini lagu terinspirasi dari kisah Yakub ketika dia keluar dari rumah ayahnya. Dia seorang anak rumahan yang gak pernah ngerti padang belantara. Beda dengan Esau yang dia menguasai area padang belantara, padang gurun. Yakub dia anak rumahan yang ketika dia keluar dari rumah ayahnya, dia ngerti dia akan ke tempat pamannya. Tetapi di padang yang luas, di padang yang sepi, dia biasa tidur enak. Dia anak mama yang biasa tidur enak di rumah, sekarang dia tidur di padang yang terbuka. Dia ambil batu jadi bantalnya. Tapi Tuhan hadir. Dia dalam ketakutan karena dia mau dibunuh kakaknya. Tapi di padang yang sederhana itu Tuhan hadir. Ada tangga, malaikat naik turun. Dan dia berkata, ternyata aku tidak perlu takut karena Tuhan memberkati aku. Aku gak perlu takut dengan keadaan fisik, fakta, jasmani karena Tuhan hadir. Lalu dia berkata, ini tempat
gerbang sorga. Tuhan hadir di sini, ini pintu gerbang sorga. Jadi pagi hari ini apapun situasinya Bapak Ibu, Saudaraku, rumah tanggamu sedang goyah, pekerjaanmu sedang terganggu, iya, engkau sedang gak punya uang, tanggal tua, situasinya lagi sakit, gak memungkinkan. Asal kita bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan mengalirkan damai sejahtera. Haleluya. Pinggang saya ini lagi sakit saudaraku. Saya nanti malam mau dipijit Pak Oga. Saya kemarin kepleset jatuh masuk got saudaraku ya. Di depan Mangga 5, di depan rumah. Salah nginjak masuk got dan sekarang ini sakit. Tapi saya paksa tadi lompat. Saya paksa tadi menari. Padahal celeng-celeng ini sebelah kiri nih saudaraku ya. Haleluya. Apapun situasi kita, mari selama kita bersama Yesus maka Dia akan pegang hidup kita. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Di sini itu di rumah kita yang lagi kacau mungkin. Di sini itu pekerjaan kita yang belum profit mungkin. Tuhan ada di sini. Di sini itu mungkin di tempat di mana kita sedang sakit. Tempat ini sesungguhnya Tuhan ada di sini. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Di sini saya dan di sinimu berbeda. Tapi asal ada Tuhan menjadi sama. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Di situasi keluargaku yang gak kondusif Tuhan, asal ada Engkau. Sesungguhnya Tuhan ada. Di pernikahan yang kehabisan anggur, di pernikahan yang kekurangan anggur, Yesus ada. Jadi dahsyat semuanya. Sesungguhnya asal Engkau ada di kantorku, asal Engkau ada di sekolahku, asal Engkau ada di bisnisku Tuhan. Sekali lagi sesungguhnya Tuhan ada di sini. Dahsyatnya tempat ini, apapun tempatnya, apapun situasinya, asal Engkau hadir. Tuhan ada di sini. Dahsyatnya tempat ini tak lain, ini tak lain, tempat yang kudus. 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 Ini tak lain, ini tak lain, tempat yang kudus. Ini tak lain, tempat yang kudus. Amin. Ini tak lain, tempat yang kudus. Ini tak lain, tempat yang kudus. Pintu gerbang surga. Satu kali Musa lari ketakutan karena dia ketahuan dia baru bunuh satu orang Mesir yang menganiaya orang Israel bangsanya. Hari berikutnya dia melerai orang Israel yang bertengkar. Tiba-tiba orang itu berkata, siapa sih yang bikin kamu jadi pemimpin atas kami? Siapa yang ngangkat kamu jadi pemimpin? Kok kamu sok bela? Kok kamu sok jadi hakim? Kok kamu sok bijak? Siapa yang angkat kamu jadi pemimpin? Bukankah kamu kemarin bunuh orang Mesir? Takut dia, lari dia ke padang gurun, takut lari karena ternyata ketahuan dia bunuh orang. Tapi Bapak Ibu ngerti di padang gurun, ketika orang Israel mempertanyakan kepemimpinannya, dia lihat semak berapi terbakar.
Dan kemudian padang gurun di mana dia takut, padang gurun di mana dia sedang mengungsi, padang gurun di mana dia sedang melarikan diri. Tapi Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu. Ini tempat yang kudus. Tanggalkan kasutmu. Ini tempat yang kudus. Dan Tuhan bilang, kamu pemimpin Israel. Ketika orang mempertanyakan kepemimpinan Musa, Tuhan pilih Musa jadi pemimpin atas Israel. Suami-suami, adakah yang lagi gak pede jadi pemimpin rumah tangga? Istrimu menggugat engkau, pemimpin kok kayak gitu, suami kok kayak gitu. Istrimu boleh mempertanyakan kepemimpinanmu, tapi ketika engkau jadi suami diberkati pendeta, kepemimpinan ilahi itu ada atas suami-suami. Suami-suami bangkit. Ya, adakah pemimpin-pemimpin di sini yang sedang dipertanyakan kepemimpinannya? Gak peduli dia di padang gurun, Tuhan bilang sama Musa, tanggalkan kasutmu, ini tempat yang kudus. Kamu ada di bawah otoritas tertinggi dan aku melantik kamu jadi pemimpin Israel. Pergi kepada Firaun, hadapi Firaun, pimpin umat Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, tempat ini tempat yang kudus, di mana Tuhan sudah memilih engkau untuk bersama-sama dengan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Dahsyatnya tempat ini. Tempat ini Tuhan punya rencana buat Yakub. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Tuhan pakai Yakub untuk melahirkan Israel yang besar. Tempat ini sesungguhnya Tuhan ada di sini. Tuhan ada. Tuhan sedang punya rencana atas Musa jadi pemimpin yang besar. Tempat ini walaupun kepemimpinannya tidak diakui, sesungguhnya Tuhan ada di sini. Dahsyatnya. Mari bangkit, pebisnis, anak-anak Tuhan, pemimpin-pemimpin. Tempat yang kudus ini tak lain. Tempat yang kudus ini tak lain. Tempat yang kudus, masuk tempat kudusnya. Masuk tempat kudusnya. Tempat yang kudus ini tak lain. Ini tak lain. Asal bersama dengan Yesus. Asal bersama dengan Yesus. Amin. Ini tak lain. Tempat yang kudus. Ini tak lain. Tempat yang kudus. Pintu gerbang surga. Mari kita sembah Dia. Engkau ada di kantorku Tuhan. Engkau ada di bisnisku Tuhan. Engkau ada di rumah tanggaku Tuhan. Engkau ada di sekolahku Tuhan. Indonesia dalam kemuliaan dan kekuasaan-Mu Tuhan. Asal Indonesia di tangan Yesus, maka akan ada pemulihan di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Jika Engkau Yesus ada, padang gurun jadi tempat yang bermata air. Tempat yang kering akan menjadi tempat yang diberkati.
perusahaanmu. Doakan bisnismu bawa kepada Tuhan. Tuhan, penuhi bisnisku dengan kemuliaan-Mu. Penuhi pekerjaanku dengan pribadi-Mu, Tuhan. Karirku untuk Tuhan. Penuhi tempat kerjaku dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau sanggup, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu Anugerah-Mu, semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, kekuatanku. Anugerah-Mu, katakan sekuat tenaga. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kami masuk tempat kudus-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Jangan takut Daniel, kalau engkau ada di gua singa, asal Tuhan bersamamu, maka gua singa akan aman terkendali. Saya bicara kepada Daniel yang ada di ruangan ini. Saya berkata kepada Daniel di lantai 1, kalau engkau sedang ada di gua singa, gak masalah, asal malaikatnya Tuhan kirim menjagai engkau. Aku berkata kepada Yusuf yang ada pagi hari ini, gak peduli engkau dibuang, dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaramu, gak peduli engkau tidak diakui, tidak peduli engkau disingkirkan, asal Tuhan bersamamu, engkau akan aku angkat dan engkau akan mendapatkan kemuliaan yang berikutnya.
Aku berkata kepada Yusuf yang dalam penjara, gak peduli engkau difitnah, gak peduli engkau dijebloskan, gak peduli engkau dibicarakan jelek, gak peduli engkau mengalami kehinaan di penjara, asal aku ada bersamamu, asal aku menyertaimu. Istana menantimu, kerajaan menjadi hakmu. Engkau akan kubangkitkan menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemenangan atas Yusuf. Terima kasih buat kemenangan atas Daniel. Terima kasih buat kemenangan atas Musa. Terima kasih buat kemenangan atas Yakub. Sesungguhnya tempat ini pintu gerbang surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Allahku, Engkau Tuhanku, Engkau Allah yang perkasa. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarkan sebelum kami pulang, kami mengingat firman-Mu bahwa Engkau pernah turun ke alam maut, memproklamirkan kemenangan-Mu. Maka neraka terpana. Ketika Engkau hadir di sana, ternyata Engkau menang atas kematian. Engkau mengalahkan maut. Neraka berubah menjadi ketakjuban kepada Tuhan. Bapa, dimanapun kami berada, situasinya seperti apapun juga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, bahkan hati kami yang sedang hancur. Beberapa hati pagi hari ini sedang kacau balau, beberapa hati sedang terluka, beberapa hati sedang gak tenang. Tuhan, asal Engkau hadir, maka Engkau memperbaiki semuanya. Berkati umat-umat-Mu, dan biarkan kami pulang dengan berkat Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, God bless all.